Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini di Masjid Baitul Malik, dan sekaligus kita memanfaatkan tempat parkir dan lapangan untuk kajian bareng. Kita dipertemukan oleh Allah mudah-mudahan dalam keadaan sama-sama ingin berbuat baik, ingin berbuat ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dosa dan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Ini temanya salah sangka ternyata dosa. Jadi saya bingung ini, maksudnya gimana salah sangka ternyata dosa? Apakah suudzon itu dosa? Atau salah sangka sebuah perbuatan dikiranya baik padahal aslinya dosa? Nah, saya tanya sama panitia, ternyata yang kedua. Jadi kita mau membahas tentang sebuah praktek muamalah yang dikiranya itu halal padahal aslinya haram. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua istilah yang sering disinggung oleh para ulama, dan dua istilah itu menyangkut tentang bagaimana membangun sensitif ketika bermuamalah. Yang pertama disebut zuhud, yang kedua disebut warok. Zuhud dan warok. Kalau misalnya jenengan ditanya antara zuhud sama warok itu lebih tinggi yang mana, Pak? Derajatnya, Pak. Zuhud apa warok? Zuhud atau warok? Coba yang menjawab zuhud angkat tangan. Adiknya menjawab zuhud. Zuhud. Yang menjawab warok angkat tangan. Satu. Baik, terjadi khilaf ya. Baik. Zuhud sama warok sama atau beda? Beda. Beda ya. Lalu bedanya apa antara zuhud sama warok? Coba mungkin ada yang bisa mewakili jamaah apa perbedaan zuhud dan warok. Ada hadiahnya, Ustaz? Ada hadiahnya. Masya Allah, hadiahnya sudah dipajang di sini. Nanti boleh sak mejane diangkut nggih monggo. Zuhud sama warok bedanya apa? Zuhud adalah monggo. Mencoba, silakan mencoba. Warok niku hati-hati. Meskipun melakukan yang mubah. Kalau zuhud hanya melakukan yang membawa manfaat di akhirat. Masya Allah, jawabannya 100, nilainya 100, benar ya, langsung dapat hadiah. Mau dikasih berapa? Satu aja? Oh, satu aja. Baik, jadi ada satu definisi yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam tentang perbedaan zuhud dan warok, yang dari definisi ini nanti Bapak Ibu bisa menilai mana yang lebih tinggi derajatnya. Kalau warok, kata beliau, tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Itu warok. Sedangkan zuhud definisinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sudah? Sama atau beda di sini? Beda ya. Jadi kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, maka orang yang zuhud ketika mau melakukan tindakan tertentu, dia itu mikir, kira-kira ana ganjarane ora ya? Nek ana ganjarane dilakoni, nek ora ana ganjarane ditinggal. Itulah zuhud. Kalau warok, ketika orang mau melakukan sesuatu, dia mikir dulu, dosa enggak ini?
nek dosa aku ora gelem. Ini berdosa atau tidak? Kalau berdosa dia tinggalkan, kalau tidak berdosa dia kerjakan. Itulah wara'. Berarti antara nih zuhud sama wara' tinggi mana, Pak? Zuhud sama wara' tinggi mana? Zuhud. Zuhud itu wara' plus. Sehingga kalau orang wara' dia masih melakukan yang mubah. Yang penting pokoknya nggak dosa, dia lakukan. Berpahala atau yang sifatnya mubah itu dia lakukan. Tapi wong nek wis zuhud tidak hanya sebatas meninggalkan yang bernilai dosa, bahkan dia juga akan meninggalkan sesuatu yang tidak berpahala. Amal perbuatan ini tidak ada manfaatnya di akhirat. Bagi orang zuhud, apa dilakoni? Buat apa dilakukan? Dia tinggalkan. Itulah orang yang zuhud. Makanya manusia yang zuhud itu hari-harinya dipenuhi dengan amalan yang bernilai pahala. Terus dia kegiatan muamalahnya gimana, Pak? Jarang sekali orang yang zuhud itu. Sehingga mereka mengambil jatah dunia itu hanya sedikit, sisanya fokus untuk kegiatan akhirat. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah imamuz zahidin, imam bagi orang-orang yang zuhud. Dan kita tahu bagaimana kegiatan duniawi Rasulullah SAW. Saya mau tanya, pekerjaan Nabi SAW itu apa, Pak? Beternak, berdagang, mengembala, berdakwah. Kalau ada yang bilang Nabi SAW bukannya pedagang. Beliau berdagang itu sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, beliau tidak berdagang. Sehingga pasca beliau mendapatkan wahyu dari Allah, kegiatan yang dulu beliau lakukan dengan memperdagangkan modalnya Khadijah radhiyallahu anha, pasca beliau dapat wahyu, itu sudah mulai beliau tinggalkan. Maka Nabi SAW sudah tidak lagi berdagang setelah beliau SAW dapat wahyu. Sehingga kalau ada yang bilang berdagang itu sunnah Nabi SAW, niki leres napa pripun, Pak? Betul atau salah itu? Berdagang itu sunnah Nabi itu betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Karena hadisnya pripun? Nyun saya Bapak ini kepanasan ya. Ini aja coba diarahkan ke sana. Nah, yang kipas angin ini. Jadi saya kayaknya ini masuk anginnya maksudnya, masuk ke mikrofon. Jadi anginnya biar diarahkan ke jamaah saja. Nah, alhamdulillah, jamaah lebih berkepentingan. Baik, saya ulangi. Berdagang itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Kalau tadi ada yang bilang, iya. Loh, kenapa Anda sebut sunnah Nabi? Karena Rasulullah SAW pernah berdagang. Beliau berdagang sebelum jadi Nabi. Maka kalau disebut itu sunnah Nabi, keliru. Karena itu dilakukan sebelum beliau jadi Nabi. Disebut sunnah Nabi kalau amalan itu dilakukan pasca dapat wahyu. Itu betul. Tapi kalau sebelum dapat wahyu kok disebut sunnah Nabi, beliau belum jadi Nabi. Sehingga tidak bisa disebut sunnah Nabi. Jika berdagang itu termasuk sunnah Nabi, maka ya dianjurkan bagi para bujangan untuk mencari janda yang kaya, lalu jadikan dia sebagai pemodal untuk usaha, setelah itu dinikahi. Setuju, Pak? Kok setuju? Nek wing setuwon jawab setuju. Udah nikah belum? Masnya ini? Belum. Usia berapa? 18, Masya Allah. Kalau pengen dapat istri janda atau gadis? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya? Pripun? Gadis miskin, janda kaya, pilih mana? Coba. Ya? Pilih yang berat. Oh, boleh gordek sing lemu kan? Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam posisi ini kita tidak sebut itu sunnah. Kenapa? Karena bagian yang kayak gini terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Nah, kaitannya dengan ini, beliau adalah imamuz zahidin. Maka beliau dalam urusan dunia, kata beliau, mali walid dunya illa kama karakibin nazala tahta syajar. Perumpamaan aku dengan dunia itu
seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, lalu singgah di bawah sebuah pohon. Kemudian aku tinggalkan dan melanjutkan perjalanan. Maka Nabi SAW berkaitan dengan urusan dunia, beliau itu hanya mengambil secukupnya, kemudian beliau manfaatkan secukupnya, sisanya beliau sedekahkan. Nah terus Pak, sumber pendapatan Nabi setelah beliau jadi Nabi itu apa? Pertama, dukungan dari istri beliau. Sampai Nabi SAW sering memuji Khadijah radhiyallahu anha. Saking seringnya pujian beliau kepada Khadijah membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Salah satu di antara pujian Nabi SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha, wa wasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu membantuku dengan hartanya ketika banyak orang yang tidak gubris sama aku. Sehingga ini yang nggak mau dukung, ini nggak mau dukung, ini nggak mau dukung. Tapi Khadijah terdepan, seluruh hartanya dikasihkan untuk perjuangan dakwah Nabi SAW. Kemudian sumber yang kedua, Rasulullah SAW mendapatkan harta dari ghanimah. Ghanimah ini apa Pak? Harta rampasan perang. Dalam sebuah riwayat dikatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Loh Pak, Nabi kok ngajari ngerampok toh Pak? Ghanimah kok ngerampok toh Mas? Loh kan itu ngambil harta orang lain. Iya, tapi melalui jalan suci. Jalan suci itu apa? Jihad fi sabilillah. Sehingga orang yang mendapatkan ghanimah, dia mendapatkan harta melalui sebuah perjuangan jihad fi sabilillah. Karena itulah para ulama beda pendapat. Apa penghasilan yang terbaik bagi umat manusia? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sumber pendapatan yang terbaik adalah bertani. Karena petani itu orang yang tawakalnya paling tinggi. Nandur bibit, tinggal turu. Apakah petani itu ketika sudah nandur bibit, bibitnya ditunggoni Pak? Tak tunggoni. Kapan harap tukul? Ditunggoni nggak Pak? Tidak. Begitu dia sudah nandur bibit, dia tinggal pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dengan tawakalnya, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan aneka bahan makanan. Sehingga ada yang bilang bahwa sumber pendapatan yang terbaik itu petani. Masya Allah. Wong Magelang kathah ngeten niki. Yang kedua, ada yang bilang bahwasanya sumber pendapatan yang terbaik adalah berdagang. Karena ada sebuah riwayat bahwa 9 dari 10 sumber rizki adalah dagang. Tapi riwayat ini hadis yang dhaif. Dan ada yang mengatakan bahwa sumber pendapatan yang terbaik adalah ghanimah. Kenapa? Sebab inilah harta yang disediakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sang Nabi alaihi salam mendapatkan sumber pendapatan dari harta rampasan perang. Oleh karena itulah ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin naik sejak peristiwa perang titik-titik sebutkan. Perang apa itu Pak? Ada yang tahu? Dan sejak saat itu penghasilan Nabi SAW jadi melimpah. Perang apa yang menyebabkan pendapatan Nabi SAW jadi lebih banyak? Perang? Menang? Hunain, Badar, apalagi? Tabuk, diurutkan saja satu-satu. Mungkin mesti harus yang benar, salah siji. Khandaq, perang apa mulai? Khaybar, Masya Allah. Tadi siapa yang jawab? Bapak Khaybar ya. Terjadi tahun berapa perang Khaybar? Tahun 1, 2, 3 sampai 7 Hijriah. Nah, betul jawabannya ya. Perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu Allah sediakan maghanima katsiratan ta'khudunaha. Dan ghanimah yang demikian banyak yang bisa kalian ambil. Kebun kurma yang sangat luas di Khaybar. Selanjutnya jadi ghanimah kaum muslimin. Hingga setelah Nabi SAW mendapatkan ghanimah itu, sampai beliau kasih pengumuman.
siapapun di antara penduduk Madinah yang mati punya utang, tak lunasi. Negara mana, Pak, yang lunasi utang rakyat, yang mati utangnya belum lunas? Pernah nemu, Pak? Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada masyarakat yang mati punya utang, Rasulullah SAW ngasih jaminan tak lunasi utangnya. Dan siapa yang mati bawa warisan, silahkan dia tinggalkan warisannya untuk keluarganya. Masya Allah, demikianlah Rasulullah SAW. Baik, ini sisi hidup Nabi SAW. Kayaknya nggak mungkin, Pak, kita bisa sama seperti beliau. Betul, karena beliau dibimbing oleh wahyu dan beliau manusia maksum. Maka zuhudnya Nabi SAW adalah zuhud kelas tinggi. Punya apa langsung dikeluarkan, punya apa langsung dikeluarkan. Karena bagi beliau, ketika beliau memiliki harta, beliau tidak simpan dalam waktu yang lama, dan harta itu habis dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian, lalu bagaimana kita bisa berkaca untuk hidup zuhud di tengah masyarakat dan umat Islam? Kalau sampai pada titik seperti Nabi SAW, kita meniru 100% nggak bisa. Tapi minimal bisa kita tiru semangatnya. Dan sebagian di antara sahabat punya semangat seperti itu. Hidup mereka adalah hidup di mana mereka mencari harta secukupnya, lalu sisanya disedekahkan. Ada yang masih nyimpen dalam waktu lama, kemudian jadi warisan. Sebutkan nama sahabat yang warisannya sangat banyak. Sahabat yang dikatakan warisannya paling banyak. Bukan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa? 100 sekitar ya. Ada yang bilang 135 ton emas. Kaya apa itu, Pak? Dia tak tahu. Nyawang aja baru tahu. Ton loh, Pak, bukan kilo ya. Kalau satuan kilo emas bagi sahabat itu biasa. Dapat hadiah, Masya Allah. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah dalam jumlah banyak, dan beliau memiliki harta yang sangat banyak ketika meninggalkan warisan ton-tonan emas. Masya Allah. Tapi mereka orang yang zuhud. Nah, prinsip zuhud dalam muamalah itu terus gimana? Prinsip zuhud dalam muamalah ini pernah dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin barangkali ini yang bisa kita tiru. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar? Bisa enggak, Pak, orang itu jadi zuhud sementara dia punya harta sebanyak 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa, Mas? Enggak tahu. 4 kilogram emas. Bisa enggak orang itu jadi zuhud sementara dia punya harta sebanyak 4 kilogram emas? Bapak pernah lihat emas 4 kilo? Belum? Nyawangnya orang tahu ya, Pak. Apalagi nyentuh ya. Imam Ahmad ditanya, bisa nggak orang zuhud sementara dia punya emas sebanyak 4 kilo? Jawab Imam Ahmad, na'am ala syaritatin. Bisa, dengan satu syarat. Apa itu? Allah yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin bangga ketika hartanya bertambah, dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Maka bagi orang yang zuhud, kata beliau, dan ini mungkin yang bisa ditiru, mengatur suasana batin. Gimana caranya ketika jenengan tambah duit, biasa saja. Tidak makin seneng, tidak makin bangga, tidak makin bahagia. Demikian pula ketika Anda berkurang hartanya, Anda tidak sedih. Kalau bisa sampai seperti itu, berarti Anda termasuk orang yang zuhud. Zuhud berkaitan dengan masalah muamalah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada masalah wara'. Nah, wara' itu berkaitan dengan tingkat sensitivitas terhadap maksiat. Karena kan orang itu beda-beda ya. Ada model orang yang sensitif ketika maksiat, sehingga dia ketika mau berbuat maksiat takut. Ketika melihat maksiat juga takut. Ketika ada orang berbuat maksiat, dia segera ingatkan.
maka orang ini sensitif terhadap maksiat. Nah, orang yang sensitif terhadap maksiat, dia selalu waspada. Ini dosa enggak ya? Dosa enggak ya? Kalau dosa, tinggalkan. Wah, ini dosa ini. Dia tinggalkan. Dan para sahabat seperti itu karakternya. Sampai pernah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari. Kata sahabat Anas, jangan catat ya. Innakum lata'maluna a'malan. Innakum lata'maluna a'malan. Hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Sungguh kalian melakukan aneka amalan yang menurut kalian hiya fi a'yunikum addaqqu minasy'ari. Yang menurut kalian maksiat itu lebih kecil, lebih tipis dibandingkan rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita anggap maksiat itu termasuk dosa besar. Anas menyampaikan ini kapan? Di zaman tabi'in. Beliau menyampaikan ini di masa tabi'in. Beliau sampaikan kepada murid-muridnya di kalangan para tabi'in. Innakum lata'maluna a'malan. Kalian melakukan aneka bentuk amalan dan perbuatan. Hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Yang menurut kalian itu lebih lembut daripada rambut. Wa in kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut itu sebagai perbuatan dosa besar. Ada beda standar. Sehingga ada sebagian orang yang menilai sebuah perbuatan jahat itu sebagai hal yang ringan karena dia kurang sensitif dengan maksiat. Tapi ada hal yang ketika dia melihat sebuah dosa kecil sebagai sesuatu yang berat karena dia tahu ini berat konsekuensinya. Nah, seperti itu bisa dilatih dengan membangun tingkat sensitif dalam bermaksiat. Dan kita kan berbeda-beda, Pak ya. Makanya jamaah, semakin sering kita bersunggungan dengan maksiat, nalikane ketemu maksiat gimana, Pak? Biasa saja. Tapi kalau orang itu jarang, bahkan hampir nggak pernah berbuat maksiat, dalam sehari dia jarang sekali berbuat maksiat. Sekali nyawang maksiat, dia langsung menghindar. Santri, pondok tahfidz, atau metu masjid. Di pondok terus, sampai hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Masya Allah. Dan dia tidak pernah melihat sosok wanita. Begitu keluar pondok, lihat wanita gimana? Langsung buang muka. Sampai lihat dulure dewe itu loh, langsung buang muka. Karena dia merasa takut. Nggak biasa seperti itu. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Sehingga sensitif dia makin tajam di saat orang itu sangat bersih. Semakin bersih seorang hamba, maka dia akan semakin sensitif terkait berbuat maksiat. Baik. Karena seorang mukmin dia menganggap bahwasanya perbuatan dosa itu ibarat dia berada di bawah sebuah bukit yang hampir saja gunung itu menimpa dirinya. Sehingga orang mukmin melihat dosa itu seperti batu besar yang sebentar lagi akan menimpa dirinya. Wa innal munafiqa yara, sementara orang munafik menganggap adz-dzunuba mithla adz-dzubab yaqa'u fi anfihi wa yaqulu hakadha. Tapi orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian tinggal ditebas, hilang. Kerasane nek ngelakoni dosa niku enteng karena dia merasa dosa bisa cepat hilang. Padahal tidak demikian. Nah, berkaitan dengan masalah muamalah ya. Ketika orang bertransaksi muamalah, bentuk sensitif itu bagaimana, Pak? Sensitif itu akan muncul ketika yang bersangkutan tahu hukum. Sehingga makin banyak yang disadari, ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang. Dia ngerti hukum, maka dia akan sensitif. Dia berusaha untuk menghindar. Dan itu terjadi apabila yang bersangkutan berusaha mengenal ilmu tentang masalah fikih muamalah itu dengan berangkat niat yang jujur. Pak, jenengan kok belajar halal haram tujuannya apa ya, Pak?
Aku pengen hartaku ini berkah, Mas. Jarene nek ono harta haram itu menghilangkan keberkahan. Akhirnya dia membatasi diri, mengambil yang halal agar hartanya barokah. Mungkin orang semacam ini meninggalkan sebagian dunia dalam rangka meraih dunia yang lain. Jika maksud barokah di situ adalah hartanya melimpah. Pernah jumpai kayak gitu, Pak? Banyak ya? Ada orang yang sengaja meninggalkan sesuatu yang haram dengan harapan agar dunianya makin melimpah. Nah, bagi orang mukmin ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Dia berpikir bahwa saya meninggalkan yang haram tujuannya satu. Karena saya sadar akhirat. Karena saya sadar akhirat. Di mana semua yang nanti akan saya upayakan dihisap oleh Allah Ta'ala, besar kecil semuanya dihisap, sehingga saya sadar akhirat. Ini semuanya ada konsekuensinya. Orang kalau bisa sampai pada tingkatan ini, Pak, walhamdulillah, nanti dia akan jadi orang yang sensitif maksiat ketika bermuamalah. Baik. Nah, itulah kondisi yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Coba kita lihat beberapa contoh sensitifnya sahabat terkait bermuamalah. Yang pertama, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan kalimat berikut ini. Kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Sehingga menurut mereka para sahabat, kalau ada 10 peluang yang ada di hadapan para sahabat, dan 10 peluang ini bukan 10 peluang yang haram, Pak, 10 peluang yang halal semuanya, tapi bertingkat, maka para sahabat hati-hatinya mereka dalam bermuamalah, milih siji, lainnya ditinggal. Loh, itu kan masih peluang, Pak, kenapa kok malah ditinggal? Itulah waroknya sahabat. Itulah waroknya para sahabat. Kalau orang zaman kita gimana, Pak? Ada 10 peluang, yang diambil berapa? 11. Sehingga saking semangatnya, sampai yang tidak ada saja dicari. Itulah manusia zaman sekarang. Loh, ini kan masih tidak apa-apa. Katanya syubhat itu nanti bisa dicari-cari alasan. Akhirnya, Ustadz ini kan belum haram toh Pak Ustadz? Masih syubhat toh? Belum hitam, masih abu-abu. Berarti rapopo toh Ustadz? Rapopo toh? Wah, Ustadznya ditekan. Rapopo ya Ustadz? Rapopo. Ini bukan minta fatwa itu. Memaksakan fatwa. Dan masih banyak orang yang punya pikiran kayak gitu. Mungkin sudah dibilang tidak apa-apa oleh Ustadz, berarti status hukumnya jadi halal. Oh, Ustadz sing wis ngomong koyo ngono, ora iso dicabut. Dipegangi terus. Yang penting sudah pernah ngomong seperti itu. Mohon maaf, Pak, masih banyak orang yang kadang ketika minta jawaban masalah itu sambil diakali di pertanyaannya. Saya pernah di WA ya oleh salah satu kawan, tapi saya tahu dia mau memanipulasi pertanyaan. Pak, boleh nggak kita kalau punya proyek bagi hasil? Punya proyek bagi hasil. Ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Cuman saya curiga, ini bagi hasil kok. Biasanya orang ini ngerti yang namanya bagi hasil yang benar tuh gimana. Saya curiga, akhirnya saya tanya, bagi hasil sama siapa? Sama orang dalam. Oh. Itu dalam rumah atau dalam masjid? Terus dia kemudian barulah terus terang. Jadi kita ada proyek bersama pemerintah, saya sebagai vendornya, tapi ada kesepakatan bagi hasil. Ada pihak pemerintah, orang dalam yang minta sekian %. Ya kalau kayak gini jangan tanya saya. Kalau seperti ini tanyakan ke KPK. Kalau KPK setuju, monggo lanjut. Kalau KPK kok menangkap, nah itu urusan pribadi Anda.
Gak usah jauh-jauh pakai standar agama. Pakai moral saja kan orang sudah tahu kalau itu tidak bermoral. Pakai hukum di negara kita, semua tahu itu kriminal. Tapi kadang ada orang yang sengaja nyari-nyari celah. Yang penting kan Pak Ustadz jawab boleh. Padahal dia sebenarnya memanipulasi data. Pertanyaan ada bagian yang disembunyikan. Dan itu bahaya. Karena orang di zaman sekarang merasa selama Ustadz sudah bilang boleh, nanti nek salah sing nanggung dosa Ustadz. Nek bener sing badi dia. Kalau benar yang untung dia, kalau salah yang nanggung dosa Ustaz. Kok enak tadi wong bodoh? Ada nggak Pak orang yang punya pemahaman kayak gitu? Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kamu boleh ikut siapapun. Nek benar awakmu dapat ganjaran, nek salah yang nanggung dosa Ustaz. Lah kalau kayak gitu, berarti orang bodoh akan selalu aman selamanya. Karena kalaupun orang bodoh melu kiai, ternyata kok salah, sing nanggung dosa kiai ini. Jika demikian, mari kita jadi orang bodoh agama. Karena orang bodoh agama itu paling aman. Dosanya ditanggung kiai ini. Bahaya itu Pak, keyakinan kayak gitu. Yang benar gimana? Semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk bagaimana cara dia memilih pendapat. Sehingga kalau sudah kelihatan itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru, kok tetap nekat diambil, dan dia tahu kalau sebenarnya ini hanya sebatas cari-cari alasan, ya semuanya akan berkonsekuensi dosa. Karena dia aslinya sudah tahu tapi sengaja ndablek, ya, tidak mau tahu. Baik, ini yang pertama. Sensitifnya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, bagaimana sensitifnya Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah satu ketika dikasih hadiah oleh mantan budak beliau. Hadiah berupa susu. Begitu sudah diserahkan kepada Abu Bakar, langsung diminum oleh Abu Bakar. Bismillah. Ini senes susunya. Praktek. Sudah selesai diminum, Abu Bakar tanya, kau dapat dari mana? Lah, barulah budak ini cerita. Jadi begini tuanku, dulu di zaman jahiliyah, saya itu pernah berpura-pura jadi dukun. Terus aku ngobati orang dengan berpura-pura tadi. Akhirnya orang itu berhasil. Nah, baru kemarin dia ketemu saya. Terus dia ngasih hadiah susu ini. Nah, susu inilah yang tadi diminum oleh tuanku. Masya Allah. Padahal ini hadiah loh Pak. Susu ini hadiah. Diserahkan kepada orang ini, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Spontan beliau langsung masukkan jarinya ke dalam tenggorokan, dimuntahkan itu susunya. Karena beliau tidak ingin apa yang sudah dimasukkan itu terisi sesuatu yang haram. Prakteknya pripun Pak Ustadz? Masa dipraktek dong enggak? Baik. Intinya dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat hati-hati sehingga sampai kondisi ketika beliau mengkonsumsi sesuatu yang beliau nilai ini masih syubhat, dimuntahkan. Sebab orang ini dapat hadiah karena latar belakang dulu dia pernah menipu yang memberi hadiah. Pernah menipu yang memberi hadiah. Ini kan kejadiannya sudah masa silam. Penipuan itu sudah sejak zaman jahiliyah. Sekarang di zaman Islam, di zaman Abu Bakar, ternyata orangnya ngasih hadiah kepada si mantan budak tadi. Dan itu dianggap oleh Abu Bakar sebagai sesuatu yang haram. Mungkin kita nggak ada kayak gitu Pak ya? Kita mungkin tidak ada. Baik. Baik Pak, sekarang contoh yang lain. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau melihat Hasan makan kurma. Hasan nemu kurma, langsung dimasukkan ke dalam mulut. Oleh Nabi SAW dipegang cucunya, kemudian kurmanya diambil. Karena Nabi SAW tahu bahasanya kurma ini kurma zakat.
ala tara innana la na'kulu ta'amas sadaqah. Kamu kan tahu, tapi masih anak-anak. Kita ini tidak boleh makan makanan hasil zakat. Bahwa kita tidak boleh makan makanan hasil zakat. Itu berlaku bagi seluruh ahlul bait. Makanya ahlul bait kalau memiliki atau kalau mendapatkan zakat, hukumnya apa? Dilarang. Ada salah seorang syekh masuk kelas ketika kuliah di kampus di UIM. Lalu syekh ini mengumumkan, siapa di antara kalian yang ahlul bait? Angkat tangan. Enggak ada satupun yang angkat tangan kecuali satu orang. Saya ahlul bait. Baik. Setelah beliau tahu si fulan ini ahlul bait, kemudian syekh ini mengeluarkan segepok uang. Ini zakat, silahkan bagikan untuk semuanya kecuali kamu. Kau enggak boleh. Yang angkat tangan ngaku ahlul bait tadi tidak berhak dapat zakat. Karena ahlul bait tidak boleh makan zakat. Baik. Selanjutnya, praktek apa yang kira-kira bisa kita waspadai? Yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat bahasanya itu hal yang biasa, padahal sejatinya itu riba misalnya, atau sesuatu yang haram. Ya ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Cuman secara umum jamaah, banyak sekali berangkat dari tidak paham, sehingga membuat orang itu banyak melanggar. Nggak ngerti kalau itu riba, akhirnya dilakukan. Tidak ngerti kalau itu gharor, akhirnya tetap dilakukan. Tidak ngerti kalau sebenarnya semacam ini ada sisi zalimnya, tapi tetap dilakukan. Dan aneka bentuk perbuatan yang lain yang dilakukan oleh manusia. Baik, sekarang kita sebutkan beberapa contoh saja yang barangkali ada di antara kita yang pernah melakukannya tanpa sadar. Satu, okay, menukar uang baru dengan nilai yang beda. Nah, biasanya kalau kayak gini menjelang Lebaran, menjelang hari raya. 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000, dapat berapa? 90. 100 dapat 90. Apa ini, Pak? Apa ini? Riba. Kenapa? Tidak sama. Sebab syarat kalau orang itu mau menukarkan uang dengan uang, syaratnya kudu apa? Yadan biyadin, mithlan bimithlin. Harus dari tangan ke tangan dan nilainya sama. Sing kene 100, sing kene juga harus bayar 100. Tidak boleh yang sini 100, yang sini 90. Kalau terjadi seperti itu, selisihnya adalah riba. Yang kedua, ada orang utang uang, tapi membayarnya pakai kurs emas. Misalnya, aku nyileh duit, biro 10 juta. Ya tak kei. Tapi, ya, engkau gue nek balikno nganggo emas. Nanti kembalikannya pakai emas. Dah? Siap. Maka diserahkanlah uang 10 juta. Setelah bulan lalu kurang lebih 5 tahun, dia mau bayar. Aku orang bayar. Piro? 10 juta. Ya ora iso. Sekarang harga emas naik. Lah terus 10 juta dulu, anggaplah dapat 10 gram. Sekarang 10 juta, nggak dapat 10 gram. 10 gram sekarang 12 juta. Nah terus, ya awakmu kudu bayar 12 juta. Praktek ini apa? Riba. Praktek ini riba. Sudah? Oleh karena itu, dalam transaksi utang ada satu prinsip. Dalam transaksi utang ya. Apa yang diterima, itulah yang dibayarkan. Sehingga utang itu dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Ngerti nggih, Pak? Utang dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Apabila dia menerima uang, maka kembali dalam bentuk uang. Jika menerima emas, kembali dalam bentuk emas. Menerima beras, kembali dalam bentuk beras. Utang itu dibayarkan sesuai yang diterima. Utang beras maksud harus kembali dalam bentuk beras, Pak? Pada asalnya. Tapi boleh nggak, Pak, dalam bentuk uang? Boleh. Itu berarti sama dengan beli beras secara kredit. Namun untuk emas dan uang, utang apa, bayarnya sama seperti yang diutang. Utang emas bayar emas, utang uang bayar uang. Nah, selanjutnya
Ada satu praktek goror. Yang praktek goror ini termasuk di antara bentuk muamalah yang dilarang. Pun ngantuk, Pak? Hah? Dereng. Sing kepanasan dereng. Sisi kanan panasan nggak, Boten? Panasan, Bapak boten panasan? Boten, saestu. Insyaallah. Sabar, Pak ya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang kepanasan, kalau bapak suasana hatinya itu fokus, insya Allah bapak tidak akan merasakan dingin. Panasan kok. Baik, lanjut ya. Jadi goror ini termasuk salah satu di antara praktek muamalah yang nggak boleh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil goror. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang praktek jual beli goror. Jual beli goror itu apa Pak? Yang tidak jelas objeknya. Yang tidak jelas objeknya. Contohnya apa Pak? Contoh. Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan induknya. Boleh kayak gitu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau orang melakukan praktek jual beli janin, berarti dia jual beli sesuatu yang tidak jelas. Sebab janin itu belum jelas. Contoh yang lain, jual beli borong hasil tanaman padahal belum waktunya untuk dipanen. Misal nggih, jenengan punya pohon mangga. Jenengan punya pohon mangga. Lalu sampun, setelah jenengan punya pohon mangga, ada bakal buah mangga, masih kecil-kecil tuh. Datang orang, tak tebase wae ya. Kira-kira diregani piro? Ya wis. Badi rambadi 2 juta. Siap. Akhirnya dibayar 2 juta. Kapan mau diambil? Ya nanti kalau sudah besar, sudah waktunya panen akan diambil. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Seperti ini juga praktek goror. Baik. Nebas hasil sawah itu boleh enggak? Sawahmu kita wis arep panen. Tak tebase wae. Diukur setengah hektar. Setelah dia tahu, dihitung, wah kurang lebih ini nek kira-kira ya metu sekian kintal. Dibayar di depan. Pak, tak tuku 5 juta. Siap, dibayarlah 5 juta. Dibayar 5 juta untuk nebas tadi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Di sini sudah umum. Nah, makanya saya tanya, yang sudah diumumkan itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum jelas timbangannya. Tapi kan tadi sudah bisa diprediksi. Bisa ngawur. Baik. Kayak gini boleh nggak Pak? Seperti ini boleh tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Syaratnya jika dia bisa ngukur lebih tepat dan penyimpangannya kecil, boleh. Nah, itu yang disebut dengan goror kecil. Sebab yang namanya goror itu tidak mungkin bisa hilang dalam kehidupan kita. Dengan tuku duren niku jelas atau enggak? Enggak jelas. Kenapa? Terbungkus. Nek dibawa pulang, wah ini nanti kira-kira apik enggak? Enggak tahu, Pak. Tapi yang jelas ketika orang melakukan seperti ini, dia melakukan transaksi yang ada unsur gorornya, tapi gorornya kecil. Dan goror kecil hukumnya boleh. Ada juga bentuk goror yang tidak mungkin dihindari. Sehingga karena tidak mungkin dihindari, hukumnya boleh. Sebab kalau itu dihindari, gorornya mustahil. Iso SMS. Dituku. Namanya goror itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan manusia karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Bagian dalam gaib. Bagian dalamnya itu tidak tahu. Jenengan beli mobil gitu ya. Bongkar mesin
goror. Teman kan kita sudah bisa sampai memprediksi. Sudah bisa sampai memprediksi. Oke, siap. Walaupun tidak bongkar mesin, walaupun jenengan tidak tahu isi dari mobil ini di dalamnya kayak apa. Tapi seperti itu dibolehkan karena goror kayak gini tidak mungkin bisa dihilangkan. Baik. Oleh karena itu jamaah, transaksi yang ada unsur gorornya tidak semuanya dilarang. Ada bagian goror yang ditoleransi, yang disebut dengan goror mughtafar, goror yang ditoleransi. Nah, selanjutnya kembali kepada contoh tadi, nebas sawah itu boleh enggak? Nebas sawah itu boleh enggak? Boleh dengan catatan gorornya kecil. Kecilnya gimana? Orangnya bisa memprediksi dengan tepat. Ya kira-kira metu 5 kintal plus minus 3 kintal. Metu 5 kintal plus minus 3 kintal. Gimana itu, Pak? Kegedean ya. Tidak boleh kayak gini. Plus minusnya terlalu besar. Kalau plus minusnya kecil, kira-kira metu 5 kintal plus minus ya 10 kilo lah. 10 kilo besar atau kecil? Dilihat dari 5 kintal. Kecil ya. Maka karena kecil boleh. Sebab dalam hal ini ketika seseorang itu tidak bisa menghindari goror 100%, kalaupun ada unsur goror selama masih bisa ditoleransi hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang jual beli sapi tadi ya. Coba nanti Bapak bisa kasih penjelasan mana yang boleh. Ada 2 ekor sapi. Sapi meteng, sapi perawan. Ya. Ukurannya podo, gedene podo, umurnya podo. Mahal mana, Pak? Sapi loh Pak ini, Pak. Mahal mana? Yang hamil. Mahal sapi yang hamil. Baik. Sehingga sapi yang meteng yang hamil harganya 25 juta. Sapi yang perawan harganya 20 juta. Loh Pak, berarti kan kita tahu itu 5 juta harga anaknya. Boleh atau tidak kayak gitu? Boleh atau tidak? Berarti kudunya harganya podo ya? Ukurannya podo, umurnya podo, warnanya podo. Harganya kudu podo? Belum tentu. Satu ada anaknya, yang satu belum punya anak. Harganya podo atau beda? Masyarakat kita gimana? Beda. Yang meteng lebih mahal. Kenapa yang meteng lebih mahal? Sudah ada anaknya. Berarti boleh nggak membayari lebih mahal karena ada anaknya? Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena mengikuti. Anaknya mengikuti. Anda tidak sedang membeli buntingan sapi, tapi yang Anda beli sapi bunting. Sama atau beda? Nek di tuku sambok nih silahkan. Tapi nek di tuku anaknya tok tidak boleh. Karena kalau anaknya saja belum jelas. Wallahu alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pengantarnya ini bermanfaat. Kita nggak boleh lama-lama di sini, kasihan yang kepanasan. Karena kajian kita tidak diasuransikan ya. Kalau jenengan mulai-mulai watuk, pilek, demam, itu bukan urusan panitia. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, mungkin ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apabila membeli emas di toko emas lalu dititipkan di toko emas tersebut karena tokonya mempunyai jasa penitipan yang diistilahkan dengan tabungan emas. Setiap bulan ada biaya administrasi yang besarnya sama untuk setiap customer. Apakah praktek seperti ini diperbolehkan? Ya insya Allah tidak masalah, tapi dengan syarat diterima dulu emasnya. Jadi misalnya jenengan beli emas 5 gram. Dah, selesai bayar emasnya diterima, terus titip, aku titip emasku ini di tempat kamu. Boleh? Boleh. Nah, ketika titip kok ada biaya, berarti itu akadnya bukan akad wadiah, tapi akadnya akad ijarah. Kok bisa Pak?
dia meletakkan barang di tempat orang lain, lalu orang itu minta upah, itu namanya akad ijarah. Boleh nggak Pak akad seperti itu? Boleh, asal jelas ukurannya. Asal ukurannya jelas. Ukuran jelas itu misalnya waktunya jelas, kemudian apalagi harganya jelas dan seterusnya. Tapi kalau ukurannya nggak jelas, masuk kategori goror. Aku titip ya biaya piro, wes biayanya sekali bayar berapa? 300.000. Nah, mau diambil kapan? Mbah ora ngerti. Pokoknya yang penting nanti, yang penting sebelum Dajjal muncul insya Allah sudah tak ambil. Hayo kapan wong sadurunge Dajjal muncul ya ora ono sing ngerti. Pripun kayak gini? Tidak boleh karena waktunya tidak jelas. Wallahu a'lam. Mungkin Nanti minta izin ke panitia ya. perbedaan harta halal dan harta haram, di tengahnya ada syubhat. Bagaimana kiat-kiat mengenai hal-hal syubhat dalam hidup seorang muslim dalam bermuamalah, terkhususnya bagi karyawan dan para pedagang? Kiat-kiat mengenai harta syubhat bagi seorang muslim. Saya tanya, syubhat itu ditinggalkan atau dicarikan alasan? Ya, ditinggalkan. Nabi SAW memberikan gambaran tentang pembagian harta. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sing halal niku jelas, sing haram jelas, di antara keduanya ada perkara syubhat. Yang kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Perkara syubhat itu banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu apa Pak? Tidak tahu sisi haramnya ada di mana. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat. Nek ra ngerti urusan dunia, ra ngerti kok masalah urusan dunia. Jika dia melakukannya nanti akan ada peluang dosa, maka sebaiknya dia tinggalkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra ali dini'i wa irdi." Siapa yang menghindari syubhat, maka dia sama dengan menjaga kehormatan agama dan kehormatan jiwanya. Makanya Pak, kadang kan ada orang yang hartanya dicurigai sama orang lain. Duwe tamu nggak gelem nyentuh suguhan. Monggo dicicipi. Monggo diunjuk. Lah piye to iki disuguhi kok gak ono sing gelem? Saya suudzon sama kamu. Kira-kira gimana? Wes lunga kok kene lho. Sehingga ada orang yang ketika dia karena tidak ingin mengkonsumsi sesuatu yang haram, dia curiga sama orang itu sampai nggak mau makan hartanya. Nah, dan seperti itu apabila kita tahu hukumnya boleh. Sehingga misalnya jangan ngambil harta dari si A itu pekerjaannya haram, itu boleh. Baik, karena yang namanya harta ketika haram bisa menyebabkan kehormatan seseorang jadi hilang, dicurigai oleh orang lain. Saya punya teman saya punya kakak. Nah, kakaknya ini punya komunitas sepedaan para pejabat. Salah satunya ya pejabat kepolisian gitu ya. Dan pit-pitan sepedaan ya. Sampai di satu tempat mampir jajan. Ini terus bilang, "Ayo monggo tak gratisi, aku engko sing bayari." Orang yang curiga, iki duit halal ora? Kalau mungkin orang akan sakit hati. Itulah normalnya Mas. Makanya jangan mengambil yang haram karena orang akan mencurigai kehalalan harta Anda. Sehingga kata Nabi SAW, meninggalkan syubhat itu akan menjaga kehormatan seseorang. Makanya jaga diri baik-baik, jaga kehormatan baik-baik. Karena dengan menjaga kehormatan diri kita, dengan menjaga harta kita, semoga kehormatan kita tidak dinodai oleh ucapan orang lain, suudzon dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Mungkin pertanyaan yang terakhir. Ustaz, afwan Ustaz, ada atau tidak Ustaz ulama-ulama zaman sekarang, zaman modern yang zuhud Pak Ustaz? Ini tidak bisa. Adakah ulama yang zuhud di zaman Zaman sekarang? sekarang, apa ada ulama yang zuhud Pak Ustaz? Ya. Zaman sekarang. Yang satu, ini Pak Ustaz, tukar uang money changer jadi valuta asing Pak Ustaz. Haram apa halal itu? Valuta asing tukarkan uang Indonesia. Iya. Maskur, syukron katsiran. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada nggak sih ulama yang zuhud di zaman sekarang? Ya, kalau bicara ada atau tidak, insya Allah ada. Cuman nunjuk salah satu kita ndak tahu. Sebab zuhud itu amalan batin. Nyun sewu Pak, antarane ulama sing sugih karo ulama sing kiri, sing luwih zuhud sing pundi Pak? Hah? Ndak tahu. Bisa nggak orang itu zuhud sementara dia kaya? Bisa? Bisa. Apakah zuhud itu harus berpura-pura jadi miskin? Sehingga jadi sumaker ya. Tahu sumaker? Sugih macak kiri. Kayak sugih loh, tapi macak kiri. Apakah seperti itu zuhud? Bukan. Zuhud bukan penampilan fisik. Zuhud bukan kesederhanaan dari sisi kendaraan, kesederhanaan dari sisi pakaian, dari sisi maksudnya dia kelihatan miskin, tidak. Tapi zuhud itu amal batin. Hatinya selalu diwarnai, pertama, dia selalu berusaha untuk mencari yang berpahala. Dan dalam aktivitas fisik, bisa jadi dia mengambil yang halal dan yang mubah. Tapi tidak ada sifat zuhud yang kedua, tidak merasa bangga dengan harta yang dia punya. Makin banyak harta bagi dia biasa saja. Semakin sedikit harta bagi dia juga biasa saja. Itulah orang zuhud. Makanya kita tidak bisa menilai. Coba Bapak bisa melihat ke arah sana Pak. Nah, baik. Kira-kira wajah mana yang zuhud Pak? Hah? Enek nyawang wajah-wajah kayak gini. Tak golek ana sing zuhud ki sing bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Maka tidak perlulah kita menilai orang lain, oh ini bertakwa dan seterusnya. Cukup nilai dohirnya saja. Nek ngomong bener sebut bener, nek ngomong salah kita sebut salah. Kelakuan bener kita nilai bener, kelakuan salah kita nilai salah. Itu prinsip. Sehingga tidak perlu sibuk dengan masalah penilaian orang lain. Wallahu a'lam. Hal yang keliru kalau ada orang punya anggapan ulama yang miskin lebih zuhud daripada ulama kaya, itu keliru. Para masyayikh yang kita kenal dan bahkan kita sering jadikan rujukan, ya tentu saja mereka orang-orang yang dilayani oleh negara. Seperti misalnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh bin Baz pernah menjadi menteri agama bahkan. Lalu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh jadi menteri agama, dan beberapa masyayikh yang lainnya. Nah, di saat posisi mereka kaya seperti itu, mereka zuhud gak? Kita tidak bisa menilai dengan pasti. Cuman dilihat dari zahirnya mereka ini orang-orang yang baik. Dari sisi agama mereka sangat menjaga. Nah, perjuangan kita adalah pastikan bahwa harta yang kita punya halal dan mubah. Jangan sampai ada unsur yang terlarang. Baik, yang kedua tadi apa Pak? Money changer. Nah, tukar valuta asing itu boleh nggak Pak? Jawabannya boleh, asal tunai. Asal tunai. Jadi misalnya Bapak mau beli real. Ya jelas jumlahnya lain, seperti emas sama perak. Jumlahnya lain? Boleh? Boleh. 1 gram emas, setengah kilogram perak. Seimbang, silahkan. Yang satu cuma 1 gram, yang satu setengah kilo. Boleh. Perbedaan jumlah itu karena perbedaan nilai mata uang. Sehingga antara dolar sama rupiah, mau nggak Pak? Sampai dikasih tuker 1 dolar ditukar 1 rupiah. 1 dolar dengan 1 rupiah mau? Nggak mau? 1 rupiah itu mahal Pak. 1 rupiah itu 20.000 sekarang. 1 rupiah loh ya. Berarti lebih dhuwur pundi? 1 dolar sama 1 rupiah? Lebih dhuwur 1 rupiah. Uang langka 1 rupiah itu.
Bapak mau cari di mana? Carikan 1 rupiah. Uang 1 rupiah ada? Susah ya? Susah. Nah sekarang kan modelnya kayak gitu. Tren. Ngasih mahar 2025. Duit 2.000 plus duit 25 rupiah. Golek duit 25 rupiah ya rada angel. Apalagi yang 1 rupiah. Makanya jangan remehkan rupiah. Masya Allah. Pencekap? Satu lagi. Yang nambahi 1 lagi sinten? Pripun? Ya. Ya. Kalau ada orang yang nagih utang tapi sedikit memaksa, datang ke rumahnya, ayo bayar utang. Aku urung di duit deh. Nah, aku yang duitnya apa? Dideloki sepeda motor, ono mobil, jiko sepeda motornya. Boleh nggak kayak gitu? Jika orang ini memang sengaja menunda-nunda, padahal sebenarnya yang bersangkutan mampu nyicil tapi sengaja tidak dicicil, praktek seperti ini boleh. Karena dia telah berbuat dolim sehingga boleh menjadikan sepeda motornya sebagai jaminan. Iki nek rapok lunasi utangmu, jaminannya arep tak dol. Itu boleh. Yang kedua, apabila utangnya masih longgar, belum deadline, atau orangnya bukan tipe orang yang suka ngilang. Cuman dia nggak mampu untuk bayar utang. Nah, kalau dia nggak mampu untuk bayar utang, maka kewajiban bagi orang yang tidak mampu atau kewajiban bagi yang memberi utang adalah memberi waktu tunda. Yang kata Allah dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, kau harus memberikan waktu tunda sampai mudah baginya dalam melunasi utang. Wallahu a'lam. Baik. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup, insyaallah. Ini nunggu nulis ini. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Sekarang jam 11.12, kurang lebih nggak sampai 30 menit lagi kita sudah masuk waktu zuhur ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan ini jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan pelindungan kepada kita untuk bisa agar dijauhkan dari harta haram, harta syubhat dan turunannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.